Worry no physical or mental shape to fight. Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mendongeng alur cerita film ninja-ninjanan sing bisa ngilang dan metu ilmune. Film berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Sebelum mulai masuk ke alur cerita filmnya, Mimin ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel SB Movie. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan baik dalam pengucapan nama maupun tempat, karena Mimin masih terus belajar dalam membuat alur film. Apabila dalam penyampaian bahasa atau logat masih medok, ya karena Mimin asli orang Jawa. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih. Oke guys, tak perlu ngalor ngidul lagi, langsung saja kita sikat alur cerita film Mortal Kombat. Film dimulai di suatu tempat yang berlokasi di Jepang, dan kita diperlihatkan seorang pria bernama Hanzo, yang dikenal sebagai pejuang dari salah satu klan bernama Shirai Ryo, di mana kini ia tinggal bersama istri dan kedua anak laki-laki yang salah satunya masih bayi. Di tempat itu juga terdapat beberapa anggota klan Shirai Ryo. Kemudian Hanzo pergi untuk mengambil air, sementara itu sang istri dan anak pertamanya masuk ke dalam rumah untuk melihat sang bayi. Di saat istri dan anak Hanzo di dalam rumah, terjadi keributan di luar dan terlihat hunusan pedang yang menembus dinding. Mengetahui hal itu, sang ibu segera menyembunyikan bayinya di dalam sebuah kotak. Tak lama kemudian muncul seorang pria bernama Bihan dan langsung menanyakan keberadaan Hanzo. Hanzo doko da? Namun istri Hanzo tidak ingin memberitahukannya, dan di saat itu pula Bihan langsung menunjukkan kekuatannya yang berwujud es. Hanzo yang tengah menimba air, dia mendengar teriakan istrinya dan dia pun segera berlari menuju rumah. Namun di sini Hanzo terlambat, di mana dia mendapati istri dan anak pertamanya sudah dalam keadaan membeku. Di saat Hanzo sedang meratapi kesedihan, tak lama datang anak buah Bihan dan Hanzo pun langsung menghabisinya. Melihat makin banyaknya musuh berdatangan, Hanzo segera mengikat kunai dengan tali dan senjata itulah yang digunakan untuk menghabisi musuhnya. Bihan! Setelah itu Hanzo bertemu dengan Bihan yang ternyata sudah menunggu Hanzo. Kemudian Bihan mengatakan bahwa dia akan menghabisi garis keturunan Hanzo, sekaligus memusnahkan klan Shirai Ryo. Mendengar itu Hanzo pun semakin marah, dan terjadilah duel maut antara Hanzo melawan Bihan. Pada akhirnya Bihan berhasil menusuk Hanzo yang membuat Hanzo tak sadarkan diri. Kemudian Bihan pergi begitu saja karena mengira Hanzo sudah tewas. Beberapa saat setelah Bihan pergi, Hanzo tersadar karena mendengar suara tangisan bayi. Hanzo pun ingin segera menemui sang bayi. Namun dirinya sudah tidak kuat lagi dan pada akhirnya Hanzo pun meninggoy. Tiba-tiba tubuh Hanzo terbakar dengan sendirinya lalu menghilang. Tak lama kemudian muncul salah satu dewa petir yaitu Raiden. Ternyata tujuan kedatangan Raiden adalah untuk membawa pergi sang bayi keturunan Hanzo. Beberapa tahun kemudian anak Hanzo pun sudah menjadi dewasa dan mempunyai nama yaitu Cole Young atau kerap dipanggil Dalban yang saat ini berprofesi sebagai petarung MMA. Dalban juga sudah mempunyai istri bernama Ellison dan seorang anak perempuan bernama Emily. Sesaat kemudian Dalban bertanding melawan salah satu petarung MMA yang sudah berpengalaman.
Di situ mereka saling memberikan pukulan dan Dalban berhasil mengunci musuhnya. Tetapi petarung itu tidak menyerah, justru membalikkan keadaan yang membuat Dalban babak belur. Hingga pada akhirnya Dalban pun menyerah. Di lain sisi, terdapat sebuah dunia berbeda yang disebut Outworld. Di dunia itu, terlihat Bi-Han telah datang menggunakan topeng untuk menemui sang penguasa Outworld yang bernama Shang-Tsung. Hanzo is a ghost. Di situ mereka membahas tentang turnamen Mortal Kombat yang ke-10. Namun kali ini Shang-Tsung merasa gelisah karena dia melihat ramalan yang memprediksi bahwa timnya akan kalah. Dan untuk mencegah terjadinya itu, Shang-Tsung memerintahkan Bi-Han untuk menghabisi semua petarung yang akan menjadi lawan mereka di turnamen Mortal Kombat nantinya. Namun sebelum pergi, Bi-Han mengatakan bahwa sekarang namanya adalah Sub-Zero. I am Sub-Zero. Kita kembali ke Dalban. Setelah pertandingan, Dalban dan anaknya bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, anaknya memasangkan gelang buatannya sendiri ke tangan Dalban. Tak lama muncul seorang pria bernama Jack dan menanyakan tentang sebuah tanda berbentuk cacing di dada Dalban yang sempat ia lihat saat bertarung di arena. You got it. I dig that, man. Namun Dalban tidak ingin mendengarkan perkataan Jack dan memilih untuk pergi karena wetenge Dalban sudah ngelih. Well, ain't that something? See you around, champ. Nice chatting with you. Setibanya di kedai, di situ Dalban bersama istrinya sedang memesan makanan di dalam, sedangkan anaknya menunggu di luar sambil menikmati makanan. Tak lama kemudian butiran es telah turun yang terlihat seperti salju, dan keanehan pun semakin terlihat ketika beberapa benda mulai membeku. Di saat itulah Sub-Zero muncul yang kemudian menggunakan kekuatan esnya untuk mengobrak-ngabrik kedai dan sekitarnya. Untung saja Jack datang lalu meminta semua keluarga Dalban untuk masuk ke mobilnya. Lalu mereka segera pergi untuk menghindari serangan Sub-Zero. Blade, I got him. Saat di dalam perjalanan, Jack menunjukkan tanda yang sama yaitu tato cacing di perutnya. Lalu Jack menjelaskan bahwa siapa saja yang mempunyai tanda itu artinya telah terpilih untuk bertarung. Namun Dalban tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jack. To get to you. Tak lama Sub-Zero muncul di depan mereka sehingga terpaksa Jack harus menghentikan mobilnya dan mengambil senjata api. Lalu meminta Dalban dan keluarganya untuk pergi menemui seorang wanita bernama Sonya yang saat ini berada di lokasi 806 Washington. Hold on tight, guys. Setelah Dalban dan keluarganya pergi, kemudian Jack mengikuti Sub-Zero yang telah berpindah tempat di mana Jack memasuki sebuah gedung yang di dalamnya terlihat sudah membeku. Tiba-tiba Sub-Zero muncul dan langsung membekukan senjata Jack. Dan terjadilah gelut-gelutan Jack dengan Sub-Zero. Di sini Sub-Zero bukanlah tandingan Jack, di mana Jack kewalahan hingga kedua tangannya dibekukan dan dihancurkan. Pada akhirnya Jack kehilangan kedua tangannya dan terjatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, Dalban dan keluarganya telah sampai di rumah. Kemudian Dalban meminta kepada anak dan istrinya untuk tetap berada di rumah, karena Dalban sendiri akan pergi menemui Sonya. Jax could have killed it. I'm not gonna let that happen. Hopefully she'll have some answers. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba Dalban diserang oleh seorang wanita. Lalu Dalban segera memberitahu bahwa Jacklah yang memintanya datang ke tempat ini. Kemudian wanita itu memberitahukan bahwa dirinya adalah Sonya. I'm Sonya. Setelah itu, Sonya mengajak Dalban untuk masuk ke dalam rumah. Di situ baru diketahui bahwa ternyata Sonya dan Jack adalah anggota pasukan khusus kemiliteran yang sudah bertahun-tahun mencari tahu tentang arti tanda cacing. Dan dari penelitiannya, selama ini mereka telah menemukan jawaban bahwa siapapun yang telah memiliki tanda cacing, maka orang itu terpilih sebagai petarung turnamen Mortal Kombat. Dan tujuan mengikuti turnamen itu adalah untuk memperjuangkan bumi. As Mortal Kombat. Saat ini Sonya juga menahan seorang tentara bayaran yang bernama Karno, yang dimana Karno juga memiliki tanda cacing. Di sini Karno ditangkap karena dia dikenal sebagai penjahat kelas kakap.
I was tracking another champion right after he slit the guy's throat. Tak lama kemudian terjadi korsleting listrik yang ternyata diakibatkan oleh salah satu makhluk aneh. Makhluk itu mempunyai kemampuan untuk membuat tubuhnya tidak terlihat. Seketika makhluk itu menyerang mereka secara membabi buta. Kemudian Sonya menembaki dan melemparkan beberapa pisau ke makhluk itu. Namun satu pisau menancap di kaki Karno. Kemudian makhluk itu mengendap-endap di atas dan mengeluarkan air liur yang dapat melelehkan besi. Karno pun memanfaatkan tetesan liur makhluk itu untuk melelehkan borgolnya. Tiba-tiba makhluk itu memperlihatkan wujudnya. Dan pertarungan semrawut pun kembali terjadi. Di mana makhluk itu menangkap Karno menggunakan lidahnya. Lalu dengan segera, Dalban dan Sonya menggunakan pisau untuk melubangi tubuh makhluk itu. Karno pun dengan cepat mencabut jantung makhluk tersebut sehingga sang makhluk pun tewas. Kinda wins. Setelah kejadian itu, Karno sempat membahas tentang sebuah tempat bernama Quill Raiden yang dimana Sonya mengetahui bahwa Quill tersebut adalah tempat berlatihnya para petarung Mortal Kombat. Tetapi Sonya tidak mengetahui di mana lokasi Quill Raiden, sehingga dia meminta kepada Karno untuk memberitahukannya. Namun di situ Karno menolak permintaan Sonya. Kemudian Sonya berkata bahwa dia akan memberikan imbalan uang sebesar $3 juta asal Karno mau mengantar Sonya dan Dalban ke Quill Raiden. Karno yang mata duitan, dia pun setuju. It's my final offer. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menggunakan pesawat milik seseorang kenalan Karno. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka mulai melompat dari pesawat dengan membawa parasut. Sesampainya di daratan, mereka bertiga melanjutkan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian muncul seseorang petarung. Karno pun mengeluarkan pisaunya untuk berjaga-jaga. Namun orang itu mengeluarkan jurus apinya untuk memberi pelajaran kepada Karno. Orang itu bernama Liu Kang. Ternyata Liu Kang sudah tahu akan kedatangan mereka. Kemudian mereka pun dibawa Liu Kang menuju Quill Raiden. David Copperfield, hang on. Sesampainya di Quill dan masuk ke dalam, tak disangka ternyata Jack sudah berada di tempat itu dengan kondisi tidak sadarkan diri. Hey, Jax! All the champions of Earth. Ternyata Liu Kang lah yang telah menemukan Jack dan membawanya ke tempat itu. Namun sekarang Jack masih dalam proses penyembuhan. We must go. Setelah membahas tentang Jack, lalu mereka dibawa untuk menemui sang pelindung agung yaitu Raiden. Di sini Raiden bisa membaca sifat mereka, di mana Dalban belum mempunyai mental untuk bertarung. You don't even have a marking. A mentorship to fight. Sedangkan Sonya tidak memiliki tanda cacing. Dan yang terakhir yaitu Karno adalah orang yang tak berdaya namun sombong. My fortune cookie set. Kemudian Raiden memberitahu bahwa sebelumnya dunia luar telah memenangkan 9 turnamen secara beruntun. Dan jika dunia luar mendapatkan satu kemenangan lagi, maka dunia luar akan menguasai bumi dan tentunya Samsung akan memperbudak seluruh umat manusia. Let's see if you have what it takes. Setelah itu, Liu Kang pun lanjut bermeditasi di suatu tempat. Tiba-tiba Sub-Zero muncul. Liu Kang yang melihat, dia pun mencoba melawannya. Dan di saat Liu Kang terpojok, tiba-tiba saja Sub-Zero terkena serangan topi milik salah satu petarung bumi yang bernama Kung Lao. Tak lama muncul Samsung bersama salah satu bawahannya yang bernama Milena. The time has come. Kemudian datang Raiden untuk melindungi para petarung bumi. Maksud kedatangan Samsung kali ini yaitu meminta kepada Raiden untuk menyerahkan bumi. Namun Raiden menolak karena menurut peraturan tidak boleh mengklaim kemenangan sampai turnamen dimulai. Mendengar itu, Samsung pun marah lalu menyuruh Sub-Zero dan Milena untuk menghabisi para petarung bumi. Namun Raiden segera membuat perisai petir yang tidak dapat ditembus oleh mereka. His tricks will protect him forever. Karena tidak bisa melewati penghalang itu, Samsung pun mengajak Sub-Zero dan Milena untuk pergi.
Setelah Sangsung dan anggotanya pergi, Kung Lao memperkenalkan diri kepada Dalban, Sonya, dan Karno. Ternyata Kung Lao sudah lama berada di kuil Raiden dan telah dianggap sebagai saudara oleh Liu Kang. Kemudian Liu Kang mengajak Dalban dan Karno untuk segera melakukan latihan, sedangkan Sonya tidak diikutkan turnamen karena dia tidak mempunyai tanda cacing. Inti dari latihan ini adalah untuk membuka kekuatan dalamnya yang masih tersimpan, agar Dalban dan Karno bisa mendapatkan kekuatan seperti Liu Kang dan Kung Lao. Kekuatan itu disebut dengan Arcana, yang dimana Arcana adalah hadiah dari tanda cacing pada tubuh sang petarung. Selama latihan berlangsung, Sonya menemani Jack yang telah siuman dan dia terkejut saat melihat kedua tangannya sekarang adalah tangan robot. Okay, just lay down. Sementara itu di arena latihan, terlihat Dalban sedang menghadapi Kung Lao dan dengan kekuatan topinya, Kung Lao berhasil mengenai tangan Dalban. Will only get you so far. Berlanjut ke pelatihan kedua yaitu Karno menghadapi Liu Kang. Namun baru saja dimulai, Karno dibuat tak berkutik oleh Liu Kang. Pada akhirnya di pelatihan pertama, Dalban dan Karno gagal mendapatkan Arcana. Let me see your wound. Malam harinya, para petarung berkumpul untuk menikmati hidangan makan malam. Di situ terlihat Karno bertingkah seenaknya sendiri yang memicu terjadinya adu mulut antara dia dengan Kung Lao. Di saat emosi Karno memuncak, dia pun berteriak dan tiba-tiba saja mata kanan Karno menembakkan sinar laser. Ternyata kemarahan besar Karno adalah salah satu pemicu untuk mendapatkan arkananya. Dan barulah diketahui bahwa arkana milik Karno adalah sinar laser. Keesokan harinya, Dalban harus terus berlatih karena dia belum mendapatkan arkananya. Dan latihan kali ini, Dalban harus melawan Karno. Di situ Liu Kang meminta kepada Dalban untuk lebih fokus. Pada akhirnya, lagi-lagi Dalban masih gagal dalam mendapatkan arkananya. Beberapa saat setelah selesai berlatih, Dalban menanyakan kepada Raiden tentang dari mana asalnya tanda cacing yang ada di dalam tubuhnya. Comes from your lineage code. Raiden pun mengatakan bahwa tanda cacing milik Dalban berasal dari garis keturunannya. Raiden juga memberitahu bahwa Dalban adalah anak dari salah satu ninja terhebat, yaitu Hanzo. Hanzo Hasashi. Yang kini berada di neraka dan berusaha keras untuk balas dendam. Karena dulu Raidenlah yang telah menyelamatkan Dalban sewaktu masih bayi, lalu menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh Bi-Han. I had a hope the power in your bloodline. Setelah menceritakan itu, Raiden membuka sebuah portal dan mempersilahkan Dalban untuk kembali menemui keluarganya. Dalban yang merasa gagal dengan menemukan arkananya, pada akhirnya ia pun kembali dan bertemu dengan anak istrinya. Sementara itu, di dunia luar, Sangsung telah mengumpulkan para prajuritnya yaitu Sub-Zero, Milena, Nitara, Reiko, dan Kabal. Di situ Sangsung mengatakan bahwa mereka harus menyerang sekarang, namun sebelum itu mereka harus menemukan cara agar bisa menembus perisai petir buatan Raiden. Mendengar hal itu, Kabal pun mempunyai cara untuk menghancurkan perisai tersebut. Answers to Kano. In order to obliterate our opposition. Tak lama muncul sekutu Sangsung yaitu Goro si tangan 4. Prince Goro! Kita kembali ke kuil Raiden. Terlihat Karno sedang berkeliling seorang diri dan tak disangka muncul Kabal dan menyapa Karno dari luar perisai petir. Ternyata mereka sudah saling kenal namun tidak dijelaskan secara rinci tentang hubungan mereka sebelumnya. Kemudian Kabal langsung mengatakan kepada Karno bahwa Karno akan menghasilkan banyak uang dan keuntungan lain jika Karno bergabung dengan Sangsung. Mendengar itu, Karno pun tergiur dan memutuskan untuk bergabung dengan Sangsung. Kabal. What are you waiting for, asshole? Di situ tugas pertama Karno adalah menembakkan laser ke mata tongkat naga sehingga perisai petir buatan Raiden pun menghilang. Tanpa adanya perisai, Sangsung dan pasukannya pun dapat memasuki kuil Raiden dengan mudah. Melihat kedatangan pasukan Sangsung, membuat tim Raiden kebingungan, namun pada akhirnya mereka mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Karno. What, you didn't think you'd actually change me, did you? Kemudian Sangsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh para anggota tim Raiden
Raiden dan pertarungan semrawut pun terjadi. Di lain sisi terlihat Goro datang ke kediaman Dalban untuk menghabisi Dalban, di mana Goro mencekik lalu melemparkan Dalban. Dalban pun terus bergerak agar tidak tertangkap, tetapi pada akhirnya Goro kembali berhasil menangkap Dalban dan mencekiknya. Melihat Dalban hampir metong, sang istri pun mengambil kapak lalu menancapkan ke tubuh Goro hingga Goro kesakitan dan melepaskan Dalban. Kemudian Goro yang marah berbalik menyerang istri dan anak Dalban. Tiba-tiba gelang di tangan Dalban berubah menjadi kostum berwarna kuning keemasan, dan ternyata itulah arkana milik Dalban. Tanpa pikir panjang, Dalban pun segera menyelamatkan keluarganya. Di sini terlihat Dalban mampu mengeluarkan senjata dari tangannya. Dengan senjata itu, Dalban pun berhasil memotong salah satu tangan Goro, lalu merobek dan menusuk matanya. Akhirnya Goro pun metong. Sementara itu di kuil Raiden kali ini terlihat Jack berusaha mengangkat potongan tangan patung yang menimpa Sonya. Dan tiba-tiba tangan robot Jack berubah bentuk dan menghasilkan kekuatan yang besar. Pada akhirnya Jack berhasil mengangkat potongan tangan patung itu lalu Sonya pun terselamatkan. Tak lama kemudian Raiden pun datang setelah entah tahu kemana ngising atau mangan. Dan dengan seketika Raiden membuka portal yang terhubung ke halaman rumah Dalban. Melihat itu, Dalban pun paham dan segera memasuki portal dan kembali ke kuil Raiden. Di sini terungkap bahwa ternyata memulangkan Dalban adalah salah satu rencana Raiden untuk membangkitkan arkana Dalban. Setelah itu, Raiden memindahkan semua petarung ke suatu tempat. Namun Kung Lao tidak selamat karena dia telah tertangkap dan jiwanya pun diambil oleh Shang Tsung. Kemudian Raiden memberitahu bahwa tempat itu berada di antara dunia manusia dan dunia dewa, yang dimana Shang Tsung tidak akan bisa mengikuti mereka. Setelah itu Raiden memberikan kunai milik Hanzo kepada Dalban, lalu Dalban mengajak semua anggotanya untuk tetap berjuang. Dalban pun mempunyai ide di mana dia ingin memisahkan musuh dengan bantuan Raiden, karena Raiden bisa mengirimkan siapapun kemana saja. Let's give him one, but let's do it our way. Kemudian Raiden mempertemukan Jack dengan Reiko, lalu Sonya dipertemukan dengan Karno. Dan yang terakhir adalah Liu Kang bersama Dalban melawan Kabal dan Mileena. Dan pertarungan masing-masing dari mereka pun dimulai. Diawali dengan Mileena yang lebih dulu menyerang dengan jurus andalannya yaitu menghilang, sedangkan Kabal juga mulai menyerang. Pertarungan pun berlangsung sengit. Sementara itu, Jack sedang berusaha menghadapi Reiko. Beberapa kali Jack berhasil memukul Reiko, lalu mematahkan senjata Reiko. Kemudian Jack menghancurkan kelapa Reiko, dan Jack pun berhasil menghabisi Reiko. Beralih ke Sonya yang sedang bertarung melawan Karno di rumahnya. Singkatnya, Sonya pun melempar botol berisi cairan untuk merusak mata laser Karno. Namun Karno masih tetap menyerang Sonya. Pada akhirnya Sonya menusuk mata Karno dengan patung besi hingga metong. Dan tanda cacing pada Karno pun berpindah ke Sonya. Sementara itu, Liu Kang masih berusaha melawan Kabal dan akhirnya Liu Kang mengeluarkan jurus andalannya yaitu api yang membentuk cacing lalu berhasil menghabisi Kabal. What the fuck? Fatality. Di lain sisi, Dalban sedang kebingungan menghadapi Mileena yang terus menghilang dan berpindah posisi. Tiba-tiba Sonya datang lalu menembakkan Mileena menggunakan arkananya. Akhirnya Mileena pun metong. Tak lama kemudian, Sub-Zero muncul dengan menunjukkan gelang milik anak Dalban lalu menghancurkannya. Melihat itu, Dalban pun mengetahui kalau keluarganya dalam bahaya. Kemudian Dalban mengejar Sub-Zero yang kembali memasuki portal. Ternyata portal itu membawa Dalban ke suatu tempat di mana anak dan istrinya telah dibekukan.
Dengan sangat marah, Dalban pun melawan Sub-Zero. Namun Dalban bukan tandingan Sub-Zero. Dalban pun mencoba menggunakan kunai milik Hanzo, tetapi Sub-Zero berhasil merebutnya. Tiba-tiba Sub-Zero terkena serangan dari orang lain, yang ternyata itu adalah Hanzo yang telah bangkit dari neraka. Dan sekarang Hanzo pun berubah menjadi Scorpion. Kini pertarungan Scorpion melawan Sub-Zero pun tak bisa dihindari. Pertarungan pun sangat sengit, di mana mereka saling jual beli serangan hingga saling terluka. Tak lama Dalban membantu Scorpion untuk menghadapi Sub-Zero sehingga dia agak kewalahan, namun Sub-Zero masih sempat membekukan Scorpion. Kemudian Dalban pun berhasil menusuk dada Sub-Zero, dan di saat itulah Scorpion mengeluarkan jurus api untuk mencairkan pembekuan. Ternyata hal itu juga telah membuat anak istri Dalban tersadar. Lalu Sub-Zero pun melepas topengnya. Sebagai sentuhan akhir, Scorpion menyemburkan api untuk membakar Sub-Zero, dan pada akhirnya Sub-Zero pun berhasil dikalahkan. Sedangkan anak istri Dalban telah selamat. Kemudian Scorpion meminta kepada Dalban untuk menjaga garis keturunannya. Lalu Scorpion pun menghilang. Tak lama kemudian Raiden bersama anggota timnya datang menemui Dalban. Namun di saat itu juga Shang Tsung muncul dan mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan kembali membawa pasukan yang jauh lebih banyak. Kemudian Raiden memindahkan Shang Tsung entah kemana. Setelah itu, Raiden mengumumkan bahwa kali ini petarung bumilah yang menang. Namun mereka tidak boleh lengah karena musuh masih tetap ada. Who's first? You must find them. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. My days fighting for $200 are done. It's been fun.